teman-teman Korem semua. Halo, apa kabar Hai, kalian semua? hai. Kembali, ini Halo. kita kayaknya udah podcast kelima ya Kak Jema ya. Ya, pokoknya sekitar segitu deh, 5 atau 6. Jujur udah lost count. Oke, ini podcast kali ini ditemani oleh tiga anak yang sangat kece. Ada Kakak Lady Hadid, mana-mana. Hai, oh my god, hai. Terus ada Kakak Zendaya juga. Hai. Sama saya, Brad Pitt versi Batita. Iya. Ya, beda, Baby beda. Brad Pitt. Beda ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Oke, kali ini menurut aku ya walaupun semua temanya relate, tapi menurutku kali ini yang paling relate nih, karena kita ini adalah anak remaja. Di sini ada anak yang dari anak kecil berpindah ke remaja, ada juga yang dari remaja ke pemuda. Temanya apa sih Kak hari ini? Ada yang bisa jawab gak nih? Aku Nah, dong. Siapa ayo? siapa nih yang mau jawab nih? Aku mau jawab. Jadi, Oke. tema kita hari ini itu adalah toxic positivity. Wah, apa tuh? Apa ya? Nanti Bahasa, kita omongin bareng-bareng kali ya. asik tuh kayaknya tuh. Oke, Boleh banget, boleh banget. kita mau mulai dari mana nih? Dari, Dari, apa sih toxic positivity itu? Oke. Mungkin Kak Jema bisa jelasin kali ya definisi umum dari dari toxic positivity itu. oke, ini bahasa bakunya ya, bahasa bahasa Indonesianya gitu ya. Itu tuh kayak keyakinan bahwa seberapa sulit atau parahnya situasi yang dialami, individu harus tetap mempertahankan pola pikir positif nih. Jadi kayak individu itu menuntut atau memaksa dirinya untuk menolak semua emosi negatifnya. Itu tuh bahasa bakunya ya. Kalau bahasa simpelnya mungkin ya kayaknya itu riweh ya, ribet ya. Apa statementnya gitu. Mungkin dari Lady mungkin mau nambahin tuh. Kira-kira kayak gimana sih Kak Lady maksudnya? Eh, Sebenarnya tadi pas Kak Jema bilang definisi umum yang pertama, kayak sulit banget dicerna oleh otak-otak kita ya. Ya, Tahu sendiri betul. otak saya nge-lag. Jadi, bahasa simpelnya adalah toxic positive itu ketika kamu menolak perasaan negatif kamu untuk berusaha jadi positif. Tahu nggak sih? Jadi kayak misalnya nih, kamu sebenarnya lagi sedih nih Pascal, terus kamu Hmm. cerita ke Kak Jema gitu. Terus kan padahal sebenarnya perasaan sedih itu perasaan manusiawi ya. Tuhan juga ngasih perasaan sedih pasti ada tujuannya ke kita. Terus tapi Kak Jema kayak pas dengerin curhatan kamu seakan-akan nyuruh kamu buat harus happy nih, nggak boleh ada sedih-sedihnya. Kalau sedih itu lemah. Nah, Oh, oke. Ini mungkin teman-teman Korem awalnya juga sama kayak aku ya, bingung. Loh, tapi kan positif itu hal yang baik, Kak. Kenapa harus dihindarkan sampai akhirnya ada yang namanya toxic positivity? Nah, maksudnya itu kayak gini. Kalau misalnya aku jelasin pakai bahasa sendiri aja ya. Kita itu pasti kalian pernah kan dengar sama yang namanya apapun yang terjadi harus dilihat sisi positif ya, betul? Ya. Nah, kalau misal itu baik. Tapi kalau misalnya kita lihat terlalu banyak hal positif, itu jadinya nggak baik buat kita. Kayak misalnya Kak Lady pernah ngomong nih sama aku sebelum kita mulai. Ketahuan deh. Nah, Kak Waduh. Lady itu pernah ngomong kayak gini. Kayak misalnya contohnya kamu lagi berduka nih. Lagi misalnya ada yang meninggal atau siapa, ada lagi sakit. Terus ada orang yang ngomong sama kamu kayak gini. Ayo dong, jangan sedih. Ya gimana nggak sedih? Kan aneh gitu loh. Ada nah orang iya bener banget. kehilangan tapi dia nggak sedih, malah seneng, itu kan malah wadaw, Aneh hubungannya banget. beda lagi itu kan jadinya. Jadi kalau bisa terjadi toxic positivity itu karena kita terlalu banyak mengambil hal negatif ke positif. Jadi kita kayak nggak mau menerima yang namanya negatif itu, antara kita yang melakukan itu ke orang lain atau orang lain melakukan itu ke kita. Itu jadinya. Ngerti kan, guys? Ngerti dong, Aku sama aku juga nambahin dong. oke, boleh. Kamu pernah dengar nggak sih, Pascal nih, kamu terutama waktu kecil, pernah nggak sih dibilangin kayak, anak cowok nggak boleh nangis? Oh iya, Ah, ya sering. bener banget.
ya kan? Itu tuh menurut aku ya, itu stigma yang lumayan salah sih, karena kan anak cowok juga punya perasaan, mereka bisa ngerasain sedih, bisa ngerasain kecewa gitu. Tapi kayak karena saking kepengen dapat validasi kuat dari orang lain, jadi nggak boleh nangis tuh, kayaknya Iya. kalau Kak Gemma Iya. gimana tuh? Bener sih, itu tuh jadi kayak toxic masculinity gak sih jadinya? Iya, bener banget. Bener-bener Itu kayak Apalagi istilah-istilah keren ya. sekarang iya, lagi viral banget gak sih yang kayak gitu? Heeh. Kayak walaupun ada pepatah boys don't cry, tapi kita kan juga manusia. Walaupun kita itu laki, tapi kan sama aja. Kita juga punya hati, guys. Kita punya perasaan. Jadi ya memang kalau buat aku nangis jangan cengeng juga. Aku nggak bilang cewek nggak cengeng. Aku nggak bilang cewek itu cengeng. Cuman eh, kalau laki itu kayaknya dari sananya itu udah punya stigma kalau kita nggak boleh nangis kayak di depan umum gitu loh. Kalau bisa jangan. Tapi kalau misalnya ya kedukaan, masa kita nangisnya pas lagi sendirian kan nggak mungkin ditahan kayak gitu. Aku Ya, juga mau tanya nih, kalau misalnya kita udah tahu definisinya, terus kenapa bisa dibilang toxic toxic positivity? positif. positivity. Aduh, kok jadi masculinity. Nah, itu dampaknya apa aja sih? Ada yang tahu gak nih, guys? Coba Menurut Kak aku Gemma dulu, ntar aku yang lanjut. menurut aku sih dampaknya lumayan destruktif ya ke dalam diri kita sendiri juga. Ibaratnya kayak misalnya misalnya kayak lo makan nasi gitu kan, tapi kan kalau misalnya lo makan nasi kebanyakan kan lo bakal ngantuk atau mungkin lo bakal kekurangan nutrisi-nutrisi lain kan, karena harusnya sebenarnya seimbang. Jadi kalau misalnya lo makan nasi terus gitu kan nggak dapet daging, nggak dapet telur, nggak dapet apa segala macem kan lo jadi sakit kan. Nah, menurut gue sama juga nih kayak ini kayak kalau misalnya lo selalu menerima yang positif terus gitu kan nggak ngolah yang negatif kan juga jadinya ya lo jadi misalnya kayak lo jadi lebih mengabaikan yang ada di sekitar lo gitu atau mungkin kayak makin kayak kalau misalnya lo enggak nerima perasaan negatif lo itu lo jadi kayak lebih stres gitu kan mikirin itu terus gitu. Jadi kalau gue sih kayak gitu sih. Kalau dari Nah, Pasta kalau gimana nih Pas? Oh iya Lady dulu ya. Oke Lady. nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma oke, Ya kalau dari main-main aja aku, gimana? Gak apa-apa kali dia aja. kalau dari aku sih gini, kan yang namanya fase pertumbuhan, fase seseorang dari anak kecil jadi dewasa, itu kan nggak cuma happy-happynya doang tuh Kal. Ya kan Kak Jem? Jadi kayak Hmm. nggak mungkin dong kalau misalnya Kak Jem nih, aku ngeliat Kak Jem sekarang orangnya dewasa banget, tuh pasti di balik itu ada proses yang kita nggak pernah tahu Kak Jem udah ngelewatin apa gitu kan. Hmm, Nah, itu kalau misalnya prosesnya happy terus gimana mau apa sih maksudnya kayak gimana bertumbuh mau gitu ya. bertumbuh. Iya benar, justru grow itu ada ketika kita mau nerima apa yang memang mungkin nyakitin kita belajar ikhlas, kita belajar nikmatin prosesnya. Jadi udah kayak webinar Wah, saya. udah motivator beneran nih. Iya, jadi eh orang kan banyak bilang kan, kalau misalnya hidup itu, walaupun kita pengennya hidup bahagia, tapi kalau nggak ada susah, nggak ada hal negatif itu jadi aneh nggak sih? Kayak hidup perfect tuh sebenarnya nggak enak. Hidup Lempeng sih. hidup sempurna tuh nggak enak. Makanya Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang nggak sempurna, ya kan? Asik, asik, asik. Terus kalau misal aku lihat dampaknya juga ya, orang juga ada yang bilang bedanya negatif sama optimis tuh gimana? Kalau misalnya optimis, sikap yang kalian ayo gitu loh. Kalau misal optimis tuh dia apa ya namanya? Dia berbaikan atau optimis itu healing, apa menyembuhkan kita dari emosi negatif. Tapi kalau misalnya positivity itu bukan berbaikan atau bukan menyembuhkan hal negatif, tapi dia memaksa untuk tidak berdekatan atau misalnya nggak mau deh sama yang namanya negatif gitu. Terus dampaknya itu buat aku berbahaya ya, karena kalau misalnya kita dapat emosi negatif itu ada stigma kalau emosi negatif atau hal negatif itu memalukan. Terus ternyata bisa juga nih secara kesehatan bisa mencegah pertumbuhan kita. Kan jadinya nggak bagus kan pertumbuhan kita jadi
nggak seimbang atau tidak berjalan dengan baik, terus kalian juga akan mempunyai yang namanya rasa bersalah. Kayak, duh kok kayaknya gue salah terus ya, kayaknya gue kurang di sini, kayak gue gini gini gini. Jadinya kalau terlalu dipendam, terlalu banyak rasa salah tuh nggak sehat juga buat kalian. Begitu. Jadi sudah mengerti kali ya dampaknya dan bahayanya kayak gimana. Terus Tapi kalau misalnya kita udah tahu semuanya, kita mau bahas apa lagi nih Kak? kita mau bahas contoh-contohnya dong, Kal. Oke, tapi mungkin sebelum contoh kita ke ciri-cirinya dulu kali ya. Kita harus tahu dulu apa ciri-ciri dari adanya toxic positivity itu kayak gimana? Boleh, Coba ada boleh. yang mau kasih tahu gak nih? Aku mau dong. Oke, Di sini nih dari info yang aku terima ada 6. Kan kita bertiga nih, kita sebutin masing-masing 2, mau nggak? oke, boleh boleh. Ayo, gas. Oke, aku duluan ya. Pertama itu menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Sebenarnya kalian tuh pernah denger ini nggak sih? Kalau misalnya kalian tuh lagi sedih, tapi kayak pasti pada pernah ngalamin sih lagi sedih. Terus misalnya kalau aku sih biasanya ada acara gitu, misalnya mau ada base camp, terus pas banget di base camp itu aku ngelitur gue sebenarnya tuh lagi sedih banget, cuma kayak ngebadut gitu lah, kayak two face, jadi seakan-akan happy. Nah itu sebenarnya nggak sehat buat mental kita ya nggak sih guys? Ya, betul. Bener banget. Ya kan, jadi kesian gitu loh, dia lagi sedih terus kita paksa ayo dong lu happy gitu, kayak lemah banget sih lu kalau nggak happy gitu. Terus yang kedua nih, ciri-cirinya, mengkritik orang lain ketika mereka nggak punya sikap positif. Nah, ini tuh toxic positivity nggak cuma ke diri sendiri ya, teman-teman. Jadi ke orang lain juga, misalnya Kak Jema cerita gitu ya, misalnya kenapa misalnya Kak Jema curhat ke aku, terus aku jawabnya kayak, ya lah Kak, gitu aja nangis, kayak lama banget sih Kak, gitu. Nah, itu toxic positivity, teman-teman. Breakdown Lanjut. langsung. Nih kalau aku boleh tambahin yang tadi ya, kalian sebenarnya apa ya? Kalau misalnya menyembunyikan perasaan kayak tadi sedih terus karena ada acara kalian harus seneng, itu kalau nggak bisa jangan dipaksa. Misalnya kalian bilang, enggak, aku tuh harus kayak gini supaya aku tuh memenuhi janji, karena aku udah janji harus kayak gini. Tapi kalau misalnya berita yang mendadak, jangan dipaksa, itu nanti nggak sehat. Tapi bukan berarti menyembunyikan perasaan yang sebenarnya tuh, kayak misalnya ya, kita zaman-zaman sekarang nih, zaman-zaman SMP remaja nih, zaman-zamannya tertarik dengan lawan jenis, mulai naksir. Jangan pas suka langsung, hah, aku suka sama kamu. Jangan kayak gitu juga itu waduh, beda Waduh, lagi tuh Itu alamat jadinya. di ghosting sih. akses memanggil-manggil. Jadi kalau menyembunyikan perasaan yang sebenarnya tuh maksudnya kayak yang tadi. Kalau misalnya kalian sedih, jangan pura-pura seneng karena nanti di hati kalian tuh sakit sendiri dan biasanya kelihatan mana seneng yang palsu, mana yang enggak. Ini aku boleh lanjutin kali ya untuk yang ketiga sama yang keempat ya. Nah, tadi sebenarnya kalau mungkin kalau dari contoh kamu yang kayak kita yang lagi sering suka sama lawan jenis tuh, mungkin teman-teman juga bisa dibiasain bedain emosi sama perasaan. Waduh, Aduh, ini kayaknya masuk pro topik banget nih. lain. Gimana? Lanjut. Kita back to topic dulu kali ya. Tapi kalau enggak, maksudnya kalau misalnya perasaan, kayak yang kamu bilang tadi lokal, kayak misalnya kamu suka sama orang, terus nggak mungkin dong ngomong langsung depan dia gitu kan. Tapi kalau sedih, senang, terus kecewa, emosi, marah, itu sebutnya emosi. Jadi ada emosi yang bisa kamu tunjukin saat itu juga, ada juga yang mungkin lebih baik kamu pendam sendiri dulu. Pada waktu yang tepat kamu bisa nunjukin. Ya, jadi semuanya itu ada waktunya. Asik. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri yang ketiga dan keempat. Oh ya guys, kalian tolong perhatikan karena ini sangat penting bagi kalian dan nanti ada Q&A juga. Jadi nanti kita akan memberi pertanyaan yang berhasil menjawab mendapat hadiah berupa berkat Tuhan. Oke, kita lanjut. Jadi ciri-ciri yang ketiga itu yang bisa menandakan toxic positivity itu menghindari masalah dan tidak menyelesaikannya. Ini anak sekolah zaman sekarang kayak suka kayak gitu, ya nggak sih? Kalian punya masalah, punya tugas yang belum selesai, tapi kayak, aduh, gue nggak mau pusing deh, udah dah, kita abaikan dulu terus ntar tugasnya lewat waktunya, terus ntar dimarahin
biasanya kalian sendiri lagi yang jengkel sama gurunya. Ah, ini bisa gimana sih? Gue cuma gitu. Jadi kalau misalnya kalian, pokoknya kalian jangan jangan menghindari masalah lah ya. Dan harus diselesaikan ya, jangan lupa. Ya, Terus yang jelas. keempat itu menyalahkan orang yang tertimpa masalah. Ini yang kayak tadi Kak Lady bilang, Kak Lady Hadid bilang. Jadi kalau misalnya kita, ini bisa kita yang lakuin ke orang lain, bisa juga orang lain yang lakuin ke kita. Cuman karena kita lagi menganggap yang kena ini kita, jadi misal orang lain ngomong kayak gini, ayo dong bisa, masa lu gitu aja nggak bisa, ah gitu aja nangis lo gitu. Itu sebenarnya nggak baik sih. Walaupun kalau misalnya kalian sama sahabat sendiri ya, yang udah deket banget, udah bestie banget gitu, terus dibilang, masa gitu aja nggak bisa, ayo dong bisa, itu sebenarnya lebih ke motivasi ya. Tapi kalau misalnya ke teman biasa, itu nggak baik. Apalagi kalau misalnya yang contoh kedua tuh, masa gini aja nangis, kalian juga jangan lebay, cuman jatuh, padahal jatuhnya di kasur terus, gitu ya, jangan gitu juga. Itu ngajak ribut namanya. Yang kelima sama keenam, mungkin bisa dijelasin Kak Jema kali ya. Oke, boleh. Tapi jujur tadi aku pengen nambahin sih poin ketiga. Karena menurut aku kayak ini tuh relate banget sih. Karena kan kayak menghindari masalah dan tidak menyelesaikannya menurut aku tuh rawan banget gak sih sama pandemi ini. Apalagi tuh kayak yang tadi pas kau bilang gitu kayak misalnya ada tugas gitu kan. Apalagi kan tugasnya online. Kita kagak, guru kita kagak tahu kita kayak ngerjainnya tuh kayak gimana dan ngerjainnya kapan. Jadi kalau misalnya misalnya kayak kita tunda gitu, habis itu kayak udah lewat deadline tuh kita masih bisa punya 1000 alasan gitu loh, kayak misalnya kayak, "Oh, lupa di-turn in, Bu." Habis itu kayak, "Oh, tadi internet saya bermasalah, Bu, jadi saya telat 15 menit, Bu." Gitu. Jadi kayak jangan menggunakan kesempatan kayak gitu, jangan Ya, menggunakan kesempatan itu dalam kayak urgent ya need. apalagi kalau gara-gara online juga ya, selain ada 1000 alasan, Bu, Google Classroom saya error, laptop saya error. Kalian juga pasti ini, ya aku jujur aja lah ya, selama saya online saya pernah nyontek pas ulangan karena bantuan Kayak semuanya karena guilty gak sih? bantuan brain nganu atau misalnya foto-foto Foto itu. mes Aduh, disebutin lagi. ruang gitu. Ya itulah. Ya udah lanjut ke Jema. Ini kita malah Ini ngebahas nggak aplikasi habis-habis. yang bisa dipakai untuk mencontek ini. Jadi ingat Bang, jadi biang contekan. Oke, lanjut ya guys. Yang kelima itu memberikan ucapan semangat yang disertai kata-kata yang meremehkan pada orang lain. Sebenarnya kayak yang tadi Pascal bilang sih, kayak misalnya kayak lo ngasih semangat gitu kayak, ayo dong lo pasti bisa ngerjain kayak gini. Masa 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 yang masa lo gak bisa, masa yang lain bisa tapi lo kagak bisa gitu kan. Itu kan jadi kayak emang sih lo pengen nyemangatin tapi kan lo jadi jatuhin gue lagi gitu loh, kayak jadi kata-kata yang menjatuhkan gitu. Dan yang keenam itu merasa bersalah ketika merasakan emosi negatif, kayak misalnya lo capek gitu ngerjain tugas tapi kayak ya lo lo tuh merasa bersalah karena lo abis ngerjain tugas, abis itu kayak lo rasa kayak capek banget, stres banget, abis itu kayak lo pengen ngedinai itu semua emosi negatif lo gitu loh dengan kayak ya udah gue baik-baik aja padahal lo tuh sebenarnya capek dan lo nggak bisa lanjut terus-terusan kayak gitu loh, karena kan ya semua orang juga punya batasnya gitu ya, punya batas bisa Nah, mengerjakan aku sesuatu. boleh nambahin gak nih? Iya, iya. Boleh. Kak aku dulu ya, Kak Lady Hadid ya. Kalau misalnya tadi tentang apa ya? Oh, memberikan ucapan tapi dengan kata meremehkan. Kayak misalnya kan ini kita belajar sekarang, kalau misalnya kalian yang ngomong ke orang lain ya, kalian jangan ngomong kayak gini. Kalau misalnya teman kalian ngomong, kayaknya gue mudahan aja deh. Jangan lo ngomong, lu tuh beruntung bisa di sini, masih banyak orang yang menderita. Itu dia malah membuat rasa salah, adanya rasa bersalah. Atau enggak misalnya kayak gini nih, coba dilihat sisi positifnya lagi pula, ini juga salah lo kan. Jadi kayak lo ngasih motivasi ke dia, tapi diremehin lagi. Dia makin merasa bersalah. Dan akhirnya, apalagi sekarang karena masalah sepele, anak remaja nih, kalau aku lihat banyak kayak yang sampai kasus bunuh diri segala macam ya. Bener Itu banget. kan sekarang bahaya banget. Untung di Indonesia
kalau yang aku lihat belum terlalu sering. Jadi Belum apa dong. ya? Tidak terlalu sering. Iya, puji Tuhan masyarakat Indonesia anak remaja masih terdidik dengan baik. Jadi ya jangan sampai hal kayak gitu ya. Ini kayaknya kita kalau mau ngomongin soal contoh-contohnya dari tadi udah kita sebutin ya. Sepanjang Iya. ciri-ciri bahkan Iya, dari benar. awal disebutin. Kayak Tapi kita sebenarnya langsung ya, mikir kayak gini. Apa tuh? angka bunuh diri remaja di kita tuh bisa kecil karena mental kita tuh kuat-kuat, sering digibahin. Oh iya, Aduh. antara kita yang digibahin atau kita yang ngegibahin tuh sama aja lah ya. Jangan gibah ya guys. Tapi aku mau nangis. Kecuali terpaksa bercanda. Enggak, jangan jangan ya. Jangan, mau apapun yang nambahin terjadi jangan. tadi Ya walaupun bentar ya. Bentar, wah Kak Lady udah semangat banget nih buat Semangat ngasih banget, tau ayat semangat Alkitab. 45-nya masih ada ya. Walaupun sebenarnya ini ya, kalau misalnya ngomongin soal gibah, walaupun kita semua pasti pernah gibah kan ya. Kalian gak usah sok-sok polos gitu lah ya. Aduh, aku guilty banget kakak. Aduh. Ya sudah, kita back on topic lagi. Ini kayaknya karena Kak Lady udah bersemangat Iya banget nih. nih. Bukan Sebelum semangat, Kak Lady kalian lanjut tuh nih. tahu nggak sih, kalian tuh di aku nge-lag, jadi aku kira udah selesai ngomongnya. Aduh. Ya udah nggak apa-apa. Ini berarti bukti Jangan nyata jaringan. kalau podcast online itu nggak seru. Karena Iya. karena nge-lag gini guys. Ya terus kalau Jadi- podcast Reaction-nya offline aman. gimana? Hmm. Halo Kak Lady. Aku nge-freeze ya. Enggak kok. Enggak. Aman. Bentar ya. Jadi karena namanya kita juga podcast di base camp, di gereja, komisi remaja persekutuan anak-anak yang sangat bersifat rohani dan suci. Ujung-ujungnya setiap topik yang dibahas itu ada kaitannya dengan Alkitab dan Tuhan. Kalau menurut Kak Lady gimana tuh Kak? Berarti kita udah mulai masuk ke ayat Alkitab nih. Iya. Kok cepet banget sih? Aku masih mau tadi satu. Apa tuh Kak? Cepat. Tambahin. Tadi Durasi. yang dibilang poinnya Kak Jema tuh, yang merasa bersalah ketika merasakan emosi negatif. Ntar dulu aku ngeblank. Tapi kayaknya Ini aku minta diedit atau enggak? Yaudah yang bagian ngeblank diedit ya. Ntar ya di crop. kalian pernah gak sih kayak misalnya kalian dapat ulangan jelek nih, misalnya amit, terus habis itu kalian sedih nih, terus pas sedih kayak, ih gue salah gak sih sedih, kayak harusnya gue sekarang tuh belajar biar nilai gue naik, kok gue malah sedih sih. Itu jadi jangan suka ngerasa bersalah, emosi itu dirasain aja, tapi juga Iya. jangan cek. Iya, kalau misal habis dirasain, dicari caranya supaya bisa menyelesaikan, gitu ya. Kok gue jadi ini sih ingat film Inside Out yang ada emosi-emosinya tuh. Oh iya, itu film yuk silakan. Iya, itu maksudnya. Bener-bener bukti nyata dari toxic positivity itu ada di situ, karena dia apapun yang terjadi dia ada si Joy kan, apalagi saat itu Joy lagi hilang. Jadi isinya discuss, anger sama fear. Iya. Jadi ya gitu deh ya. Sampai dia pergi ngambil kartu kredit, kita malah bedah film. Oke. Jadi kalau menurut aku ya, kalau misalnya topik toxic productivity itu dikaitkan dengan Tuhan, dengan rohani, secara rohani, dengan Alkitab. Aku selalu percaya sama yang namanya rencana Tuhan atau waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi Tuhan memberikan cobaan, lewati cobaan, asik, aku tetap bertahan. Jadi Tuhan pasti memberikan cobaan buat kita tuh ada tujuannya, supaya kita kuat, mental kita kuat, kita nggak cengeng, kita nggak lemah gitu. Dan aku yakin
tujuannya itu baik kayak tadi kan, supaya kita nggak lemah. Dan Tuhan yang pastinya punya masa depan yang baik. Jadi kalau misalnya kalian bingung, "Duh Tuhan, aku kena toxic positivity nih, aku merasa bersalah banget sama kesalahan yang aku buat, aku diomongin kayak gini nih." Ya inget aja, Tuhan memberikan cobaan karena Tuhan juga tahu kalian bisa melewatinya. Tuhan nggak akan memberikan apa ya, Tuhan nggak akan pernah memberikan cobaan kepada kalian yang kalian sendiri nggak bisa handle. Pasti Tuhan kasih karena Tuhan tahu kalian bisa. Asik, pas udah kayak Bang Waduh, Bani, Bang Bani, Banget halo ya Bang Bani. Pascal. sama aku mau nambahin juga Pascal itu masih satu topik sama kamu kok. Kayak Tuhan tuh ngasih cobaan tuh pasti karena kalian pernah ngasih kepikiran gini, kalau seakan-akan cara pandang kalian yang sekarang tuh diubah jadi lebih luas lagi, banyak banget potensi di dalam diri kita tuh yang bisa kita kembangin. Nah, Tuhan tuh tahu gitu, Kak Jema, Pascal, aku, kita semua punya potensi yang gede, makanya dikasih cobaan supaya nguji mental kita gitu loh. Lu kuat gak sih? Gitu loh. Iya, Lu bisa gak benar sih benar. explore lebih luas lagi, jangan ada di titik itu terus. Gitu. Jadi jangan merasa bersalah akan Iya. apa ya? Sebenarnya kita harus mewajarkan sih, ya nggak sih? Mewajarkan emosi kita juga. Karena Iya, kayak Tuhan juga nggak pernah melarang kita untuk marah kan, Tuhan nggak pernah ngelarang kita untuk sedih. Tapi yang penting tuh kita bisa nggak bisa mengelola emosi itu kita dengan baik gitu. Jadi sesuai dengan iya, kehendak Tuhan. benar. Tapi kita Karena juga jangan ini ya, jangan terlalu mewajarkan emosi negatif itu atau hal ya, negatif terus kalian biarin, jangan. Tuhan mau kita bisa mengelolanya dengan baik, lalu kita mencari cara. Karena namanya aja Tuhan memberikan cobaan buat kita supaya kita bisa melewati masa itu. Yuk, Benar Bang banget. Bani, kita bertiga udah mirip belum kayak Bang Bani? Keren kan, keren kan? mungkin bahasa Alkitabiahnya hikmat. Ya nggak sih? Mm-mm. Oh iya, Pokoknya kayak betul. jangan biar emosi itu jadi kayak lo jadi bikin dosa gitu sih. Harus tetap dijaga gitu. Kayak inget ini gak sih ada ayat Mazmur gak sih yang bilang kayak biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Ya gak sih? Oh iya, bener Ya, banget. Berkata-katalah benar-benar. dalam hatimu di Dalam tempat hatimu. tidurmu tetapi tetaplah diam. Kalau saya itu di Mazmur 4 ya teman-teman. Iya, Bisa. Waduh, kalian kalau misalnya mau melampiaskan emosi kalian, itu jangan gimana ya? Jangan yang sampai merugikan orang lain, bersifat Mm-mm. merugikan orang lain atau pakai kata-kata kasar. Ya, walaupun kita kalau marah pasti dogi dogi gitu kan. Tapi kalau bisa tuh melampiaskan ya Kata-kata guru rendah. Tuhan gitu loh. Jadi kalian kalau melampiaskan tuh pada Tuhan saja. Karena kita harus berserah dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada haleluya, amin. ada. Haleluya. Ada dong, haleluya. Bis ini pemutusan dan berkat. Haleluya. Ya, itu Terimalah sih. berkat Terima dari berkat. Tuhan. Serius Bang ya, Bani ntar kasih berkat ya Bang ya. Buka Oke, aduh ini sayang kita pada masih pengen banyak ngobrol nih, tapi seperti biasa semua itu terpisah oleh waktu, betul kan guys? Iya, dipersatukan dengan waktu dan dipisahkan dengan waktu juga. Ya iyalah. Nah ya, Ya, jadi kalian di setiap punya gak nih? pertemuan ada perpisahan. Iya betul. Jadi kalian punya gak nih kesan pesan, punya pesan gak buat adik-adik dan teman-teman Korem semua? Dari Kak Jema deh. Aku terakhir. Jangan deh, aku awal aja deh, maaf. Em, Kalau dari aku sih ya, buat teman-teman Korea mungkin semangat aja untuk melawan toxic positivity ini, semangat untuk selalu mengelola emosi kalian dengan baik. Mungkin memang pertamanya bakal agak susah gitu ya, kayak untuk mengenali itu semua, tapi aku yakin sih teman-teman kalian di sini pada keren-keren semua. Jadi kalian berserah aja kepada Tuhan, habis itu jalani aja, pasti Tuhan bakal kasih yang terbaik buat kalian. Amin. Amin. Kak Lady gimana? Saya, ya itu sih. Saya maunya teman-teman di sini jangan suka denial perasaan ya. Jangan suka, aku sedih, ngapain sih, gue lemah banget, jangan. Terus juga jangan punya stigma kalau nangis tuh cengeng, enggak. Kalau cengeng tuh kamu jatuh dikit nangis, keseleo dikit nangis, tuh baru cengeng. Tapi kalau misalnya
sedih nih gara-gara gagal apa atau kecewa kenapa, nggak apa-apa, tangisin aja dulu. Nanti kita jangan lupa curhat sama Tuhan biar dikasih jalan keluar. Adik Pascal, apa nih Adik Pascal nih? Adik Iya. Pascal gimana? Oke, terakhir Brad saya sambil closing ya dari Adik Brad Pitt. Ini sebutannya dari Kak Lady Hadid ya. Jangan bully saya karena saya bilang Brad Pitt. Itu kata dia. Oke. Jadi pesan aku, tahu nggak sih? iya. Kan Tapi saya lama-lama nyaman sama nama itu. Kayaknya boleh tuh. Jadi ganti nama. Pascal kan pakai filter bayi ya Kak. Iya. Terus aku sama Kak Jema pakai filter bunga-bunga. Ini kayak bayi Musa ditemukan oleh Putri Sion, tau nggak? Oh iya. Sumpah nih, dianyutin. Aduh. Oke, yuk. Pesan aku tetap semangat guys. Apapun yang terjadi tetap berserah kepada Tuhan. Tapi bukan berarti kitanya jadinya diam doang biar Tuhan yang kerja, nggak gitu. Kita juga harus tetap berusaha di dalam Tuhan. Ya. Jangan lupa, semoga jangan lupa. Thank you buat teman-teman semua yang udah ikut podcast, yang udah dengerin podcast. Semoga ini bisa menjadi hiburan buat kalian, walaupun kalau misalnya nggak lucu, dilucuin aja. Iya, Semoga bisa nggak menjadi berkat. Iya. Semoga bisa menjadi informasi baru, kalian bisa tahu dan kalian bisa memahami apa itu yang namanya toxic productivity dan positivity kok productivity. Oh iya. Duh, apa sih ini? Toxic positivity ya. Ya, terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan podcast yang sangat kece CCC yang sangat indah dan bagus tayangin di reelsnya Kylie Jenner. Oh iya, boleh. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Sampai ketemu di sana. Dadah. Sampai jumpa, bye-bye. Bye, thank you all. Oke. Aku udah stop.